Selama 8 tahun aku mengelola sebuah yayasan sosial peninggalan almarhum ayahku. Yayasan itu membantu anak-anak yatim, lansia terlantar, dan keluarga yang kesulitan biaya berobat. Setiap rupiah yang masuk selalu kuanggap sebagai amanah yang harus kujaga dengan sebaik-baiknya. Aku juga percaya penuh kepada suamiku, Arga. Karena percaya, aku memberinya akses untuk membantu mengurus beberapa keuangan yayasan. Sampai suatu sore, seorang auditor menyerahkan berkas yang membuat tanganku gemetar. Ada dana miliaran rupiah yang hilang dari rekening yayasan. Awalnya aku mengira itu hanya kesalahan administrasi. Namun setelah seluruh transaksi diperiksa, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Uang yang seharusnya dipakai membangun panti asuhan baru ternyata digunakan untuk membeli sebuah rumah mewah. Lebih menyakitkan lagi, rumah itu bukan atas nama suamiku, melainkan atas nama seorang wanita yang selama ini diam-diam menjadi pelakornya. Saat aku meminta penjelasan, ibu mertuaku justru berdiri membela anaknya. Katanya aku terlalu sibuk bekerja sehingga suamiku pantas mencari kebahagiaan di luar. Mereka mengira aku akan menangis dan menerima semuanya. Mereka tidak tahu, ada satu rahasia besar tentang yayasan itu yang tidak pernah diketahui siapapun. Dan saat rahasia itu terbongkar, hidup mereka berubah selamanya. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian akan langsung melaporkan suami sendiri ke polisi, atau memberi kesempatan untuk menjelaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Laporan keuangan yang membuat duniaku berubah. Namaku Ratna. Usiaku 38 tahun. Selama 8 tahun terakhir, hidupku kuabdikan untuk mengelola sebuah yayasan sosial peninggalan almarhum ayahku. Yayasan itu bukan sekadar tempat bekerja. Bagiku, itu adalah amanah yang harus kujaga dengan sepenuh hati. Setiap pagi aku datang lebih awal daripada semua karyawan. Aku selalu memulai hari dengan berkeliling melihat kegiatan anak-anak yatim yang tinggal di asrama yayasan. Mendengar tawa mereka membuat lelahku hilang. Aku percaya, selama masih ada orang yang mau berbagi, dunia akan tetap memiliki harapan. Suamiku, Arga, awalnya sangat mendukung pekerjaanku. RAT, jangan terlalu capek. Aku bantu urusan administrasinya saja. Aku tersenyum waktu itu. Terima kasih, Mas. Karena percaya kepadanya, aku memberikan akses terbatas untuk membantu mengurus pembayaran vendor dan beberapa transaksi operasional. Semua tetap melalui persetujuanku, atau setidaknya itulah yang selama ini kupikir. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku baru saja selesai memimpin rapat ketika sekretarisku, Sinta, mengetuk pintu ruang kerja. Bu Ratna. Iya, Sinta. Pak Danu sudah datang. Aku langsung berdiri. Pak Danu adalah auditor independen yang setiap 6 bulan sekali memeriksa laporan keuangan yayasan. Biasanya hasil audit selalu baik. Karena itu aku sama sekali tidak merasa khawatir. Begitu Pak Danu duduk di depanku, aku langsung melihat wajahnya yang tidak seperti biasanya. Beliau tampak serius, bahkan sedikit gelisah. Bu Ratna? Iya, Pak. Sebelum saya menjelaskan hasil audit, saya harap Ibu tetap tenang. Jantungku mulai berdebar. Ada apa memangnya? Beliau perlahan membuka map biru yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar laporan transaksi. Beliau menunjuk satu angka yang langsung membuatku terdiam. 2.850.000.000 rupiah. Ini apa, Pak? Selisih dana. Aku mengernyit. Selisih? Iya. Dana yayasan yang tidak bisa kami cocokkan dengan laporan kegiatan. Tanganku langsung dingin. Itu tidak mungkin. Selama ini setiap pengeluaran selalu memiliki bukti. Aku sendiri yang sangat ketat soal administrasi. Aku segera mengambil seluruh berkas. Satu persatu kubaca. Semuanya tampak normal. Biaya pembangunan. Biaya pengobatan. Biaya pendidikan. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya mataku berhenti pada sebuah transaksi. Pembayaran properti. Aku mengangkat kepala. Pak.
Yayasan kita tidak pernah membeli properti. Pak Danu mengangguk pelan. Itulah masalahnya. Aku membalik halaman berikutnya. Ada nomor rekening tujuan. Nama penerima tidak dicantumkan. Hanya kode transaksi. Namun jumlahnya hampir 3 miliar rupiah. Dadaku mulai sesak. Apa mungkin ini salah input? Pak Danu menggeleng. Kami sudah memeriksa 3 kali. Transfernya benar-benar terjadi. Dan dilakukan secara bertahap selama hampir 11 bulan. Aku memejamkan mata. 11 bulan. Berarti selama hampir setahun. Ada seseorang yang diam-diam mengambil uang yayasan. Dan aku sama sekali tidak mengetahuinya. Aku segera membuka komputer. Memeriksa kembali seluruh riwayat persetujuan transaksi. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Kolom otorisasi digital menunjukkan nama yang sangat kukenal. Arga Prasetya. Aku langsung berdiri. Mustahil. Pak Danu ikut melihat layar. Nama itu muncul di hampir seluruh transaksi. Aku masih menggeleng. Suamiku tidak mungkin melakukan ini. Dia tahu uang itu milik anak-anak yatim. Pak Danu tidak menjawab. Beliau hanya menyerahkan satu amplop coklat. Bu, kami juga menemukan ini. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat salinan akta jual beli sebuah rumah mewah. Tanganku mulai gemetar. Rumah itu dibeli dengan nilai yang hampir sama dengan dana yayasan yang hilang. Namun yang membuatku benar-benar kehilangan kekuatan adalah nama pemilik rumah tersebut. Bukan Arga. Bukan siapapun dari keluarga kami. Melainkan seorang wanita bernama Maya Anggraini. Nama yang sama sekali belum pernah kudengar. Aku belum tahu bahwa wanita itulah yang selama ini diam-diam merebut suamiku. Dan lebih menyakitkan lagi, ibu mertuaku ternyata sudah mengenalnya jauh sebelum aku mengetahui semua ini. Rumah mewah itu ternyata milik wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Tanganku masih gemetar memegang salinan akta jual beli rumah itu. Nama di lembar paling atas tertulis sangat jelas. Maya Anggraini. Aku membaca nama itu berulang kali. Berharap mataku salah melihat. Namun setiap kali kubaca, nama itu tetap sama. Dadaku mulai terasa sesak. Aku menatap Pak Danu dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya tidak mengenal wanita ini. Pak Danu mengangguk pelan. Itulah sebabnya saya meminta ibu tetap tenang. Aku mencoba menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun mengelola yayasan, belum pernah sekalipun aku menghadapi persoalan sebesar ini. Uang yang seharusnya dipakai membangun asrama baru untuk puluhan anak yatim, kini berubah menjadi sebuah rumah mewah. Dan rumah itu bukan milik yayasan. Pak Danu kembali membuka beberapa lembar dokumen. Bu Ratna. Iya. Kami menelusuri transaksi pembayaran rumah tersebut. Lalu, semua dana berasal dari rekening operasional yayasan. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai jatuh. Bukan karena uangnya, tetapi karena aku merasa telah mengkhianati kepercayaan begitu banyak orang. Aku teringat wajah anak-anak yang setiap hari memanggilku, Bu Ratna. Mereka percaya yayasan ini akan selalu menjaga mereka. Namun tanpa kusadari, ada seseorang yang menjadikan amanah itu sebagai alat memenuhi keinginan pribadi. Aku segera membuka sistem keuangan yayasan. Satu persatu transaksi kutelusuri. Semuanya terlihat rapi. Bahkan setiap pembayaran memiliki tanda persetujuan digital. Namun semakin lama aku memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Nominal pembayaran sengaja dipecah menjadi beberapa transaksi kecil. Tanggalnya berbeda-beda. Keterangan pembayarannya juga diubah. Sekilas tampak seperti biaya pembangunan. Padahal semuanya mengarah pada rekening yang sama. Orang ini benar-benar merencanakannya. Gumamku pelan. Pak Danu mengangguk. Iya. Pelakunya sangat memahami sistem keuangan yayasan. Aku memejamkan mata. Hanya ada beberapa orang yang mengetahui sistem itu. Aku, Bendahara, dan Arga. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku masih berusaha menolak kenyataan itu. Suamiku mungkin ceroboh. Kadang terlalu mudah percaya kepada orang lain. Tetapi mengambil uang anak-anak yatim, aku benar-benar tidak sanggup mempercayainya. Siang itu aku memutuskan pulang lebih awal. Aku ingin mendengar penjelasan langsung dari Arga. Saat mobil memasuki halaman rumah, kulihat mobil suamiku sudah terparkir. Aku masuk perlahan. Arga sedang duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Begitu melihatku,
Ia tersenyum. Rete, kok pulang cepat? Aku duduk tepat di depannya. Mas. Iya? Aku mau bertanya. Tanya apa? Aku mengeluarkan salinan transaksi dari dalam tas. Mas kenal nama Maya Anggraini? Senyumnya langsung menghilang. Hanya sesaat. Namun aku sempat melihat perubahan wajah itu. Siapa? Aku tidak kenal. Jawabannya terlalu cepat. Seolah sudah disiapkan. Aku kembali bertanya. Yakin? Iya. Aku tidak pernah dengar nama itu. Aku mengangguk pelan. Lalu kenapa tanda tangan digitalmu ada di semua transaksi yang dipakai membeli rumah atas nama wanita itu? Tangan Arga yang memegang gelas langsung berhenti. Ia terlihat gugup. Itu? Pasti ada yang menyalahgunakan akunku. Aku menatap matanya. 23 kali transaksi. Masih mau bilang itu kebetulan? Belum sempat Arga menjawab. Pintu depan terbuka. Bu Sulastri masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Ada apa ini? Beliau melihat wajah kami bergantian. Aku berdiri. Bu, saya sedang bertanya kepada Mas Arga. Masalah apa? Aku menyerahkan salinan transaksi itu. Beliau membacanya sekilas. Lalu, hal yang sama sekali tidak kuduga terjadi. Bu Sulastri justru mengembalikan berkas itu sambil berkata dingin. Kalau memang Arga mengambil uang itu, pasti ada alasannya. Aku langsung terdiam. Beliau bahkan belum bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sudah membela anaknya. Aku belum tahu. Beberapa menit lagi Bu Sulastri akan mengucapkan kalimat yang membuat luka di hatiku semakin dalam. Kalimat yang menjadi awal terbongkarnya hubungan Arga dengan wanita bernama Maya. Mertuaku membela pengkhianatan anaknya. Kata-katanya membuat hatiku benar-benar hancur. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tanganku menggenggam erat laporan audit dan salinan transaksi yang sejak tadi kubawa dari kantor. Arga menundukkan kepala. Sementara Bu Sulastri terlihat begitu tenang. Beliau sama sekali tidak tampak terkejut mendengar uang yayasan hilang hampir 3 miliar rupiah. Yang lebih menyakitkan, beliau justru lebih sibuk membela anaknya. Ratna. Suara Bu Sulastri terdengar datar. Iya, Bu. Kamu jangan langsung menyalahkan Arga. Aku menatap wajah beliau. Saya belum menyalahkan. Saya hanya ingin mendengar penjelasan. Beliau menghela napas panjang. Kalau memang Arga memakai uang itu, pasti ada alasannya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Uang itu bukan uang pribadi. Bukan uang keluarga. Itu dana amanah untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana mungkin seseorang begitu mudah membenarkan perbuatannya? Aku mencoba tetap tenang. Bu, itu uang yayasan. Iya. Kalau memang dipakai tanpa izin, itu pelanggaran. Bu Sulastri justru menggeleng. Kamu terlalu kaku. Arga itu suamimu. Kalau suami butuh uang, ya bantu. Air mataku mulai menggenang. Beliau benar-benar tidak memahami persoalan ini. Atau, memang tidak ingin memahaminya. Aku kembali menatap Arga. Mas. Iya. Aku cuma butuh satu jawaban. Apakah benar kamu mengenal Maya? Arga menggigit bibirnya. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku mengulang pertanyaanku. Mas? Jawab. Akhirnya ia berkata pelan. Iya. Dadaku langsung terasa kosong. Jadi, wanita itu memang benar ada. Siapa dia? Arga kembali diam. Namun Bu Sulastri tiba-tiba menyela. Maya itu perempuan baik. Aku langsung membeku. Ibu mengenalnya? Tentu. Sudah hampir setahun. Tanganku mulai gemetar. Berarti, selama ini hanya aku yang tidak tahu. Aku memandang Bu Sulastri dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ibu sudah mengenalnya sejak lama? Beliau mengangguk tanpa rasa bersalah. Iya. Aku menoleh kepada Arga. Mas, kamu juga mengenalnya selama itu? Arga perlahan mengangguk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 8 tahun aku menjaga rumah tangga ini. 8 tahun aku mempercayai suamiku. Namun hampir 1 tahun terakhir, mereka menyimpan semuanya dariku. Bu Sulastri kemudian berkata dengan nada yang membuat hatiku semakin hancur. Ratna. Iya. Kamu jangan salahkan Arga sepenuhnya. Aku menatap beliau. Kenapa?
Karena kamu sendiri juga punya salah. Aku terdiam. Salah saya? Iya. Kamu terlalu sibuk mengurus yayasan. Pulang malam. Sering rapat. Sering keluar kota. Sebagai istri, kamu kurang memperhatikan suami. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, perselingkuhan anaknya justru dianggap sebagai kesalahanku. Aku mencoba menahan tangis. Bu, semua yang saya lakukan juga untuk keluarga. Untuk yayasan. Untuk anak-anak yatim. Beliau langsung menjawab. Tapi suamimu juga butuh perhatian. Kalau ada perempuan lain yang membuatnya nyaman, itu karena kamu membiarkan. Kalimat itu seperti menghantam dadaku berkali-kali. Aku menoleh kepada Arga. Berharap sekali saja, ia membelaku. Namun yang kulihat, ia hanya diam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku tersenyum pahit. Mas. Iya? Apa benar menurutmu aku penyebab semua ini? Arga memejamkan mata. Aku? Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya. Ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku membeku. Hati merah 2 Maya, hati merah 2. Bukan hanya nama. Ada simbol hati berwarna merah. Tanganku langsung dingin. Arga buru-buru mematikan panggilan itu. Namun semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke layar ponselnya. Isi pesannya terlihat karena layar belum terkunci. Mas, rumah yang Mas belikan sudah selesai direnovasi. Aku nggak sabar tinggal bareng sama Mas. Aku tidak sanggup lagi berdiri. Kakiku terasa lemas. Jadi, rumah itu memang benar dibelikan untuk Maya. Bukan fitnah. Bukan kesalahan sistem. Melainkan kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku menghapus air mata. Lalu menatap Arga untuk terakhir kalinya hari itu. Mas. Iya. Besok pagi, aku akan bertemu langsung dengan Maya. Wajah Arga langsung pucat. RAT, jangan. Namun aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin mendengar sendiri. Apa sebenarnya hubungan mereka? Dan aku belum tahu. Pertemuan itu justru akan membongkar rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Aku mendatangi rumah yang dibeli dengan uang yayasan. Apa yang kulihat membuat hatiku remuk. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Pesan dari Maya terus terbayang di kepalaku. Mas, rumah yang Mas belikan sudah selesai direnovasi. Aku nggak sabar tinggal bareng sama Mas. Kalimat itu terus berputar di pikiranku. Selama bertahun-tahun aku menjaga amanah yayasan. Menghemat setiap pengeluaran. Bahkan berkali-kali menunda renovasi panti asuhan karena dana belum cukup. Namun ternyata, uang yang dikumpulkan dari para donatur justru dipakai membeli rumah mewah untuk wanita lain. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena amanah itu telah dikhianati. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di kantor yayasan. Pak Danu datang membawa alamat rumah yang dibeli menggunakan dana tersebut. Bu Ratna. Iya, Pak. Semua data sudah kami cocokkan. Rumahnya ada di perumahan Taman Arunika. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Alamatnya jelas. Lengkap dengan salinan sertifikat. Pemiliknya, Maya Anggraini. Aku menarik napas panjang. Hari ini saya akan ke sana. Pak Danu tanpa khawatir. Sebaiknya ibu jangan sendiri. Aku tersenyum tipis. Tenang, Pak. Saya hanya ingin melihat. Sekitar pukul 10 pagi aku tiba di kawasan perumahan itu. Kompleksnya sangat mewah. Gerbang dijaga ketat. Jalanannya lebar. Di kanan kiri berdiri rumah-rumah besar. Aku perlahan mencari nomor rumah yang tertera di sertifikat. Tidak lama kemudian, aku berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang sangat megah. Catnya masih baru. Halamannya luas. Di garasi terparkir sebuah mobil baru berwarna putih. Dadaku terasa semakin sesak. Aku tahu, harga rumah ini tidak mungkin murah. Dan aku tahu dari mana uang itu berasal. Saat aku masih berdiri memandangi rumah tersebut, pintu depan terbuka. Seorang wanita keluar sambil membawa pot bunga kecil. Usianya sekitar 30 tahun. Berpenampilan rapi. Wajahnya cantik. Dialah Maya. Aku mengenalinya dari foto yang ada di berkas audit. Maya belum menyadari kehadiranku. Ia tampak tersenyum sambil memotret rumah itu menggunakan ponselnya.
Beberapa detik kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Pintu mobil terbuka. Yang turun adalah Arga, suamiku. Arga berjalan mendekati Maya. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Ia menyerahkan sebuah buket bunga. Maya menerimanya sambil tersenyum bahagia. Aku berdiri membeku. Mataku mulai dipenuhi air mata. Selama bertahun-tahun menikah, Arga hampir tidak pernah memberiku bunga. Namun hari itu, ia memberikan bunga kepada wanita lain dengan begitu tulus. Aku akhirnya melangkah mendekat. Mas. Suara itu membuat Arga langsung menoleh. Wajahnya seketika pucat. Rai. Maya ikut menoleh. Tatapan matanya langsung berubah. Kamu? Aku berdiri tepat di depan mereka. Aku Ratna. Istri sah Arga. Buket bunga di tangan Maya perlahan jatuh ke lantai. Arga buru-buru mendekat. Rai. Dengar dulu. Aku mengangkat tangan. Jangan. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku menoleh kepada Maya. Kamu tahu Arga sudah menikah? Maya menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia menjawab pelan. Iya. Jawaban itu membuat hatiku semakin hancur. Berarti, ia memang mengetahui semuanya sejak awal. Aku kembali bertanya. Rumah ini? Dibeli oleh siapa? Maya menggenggam kedua tangannya. Mas Arga. Dengan uang siapa? Ia tidak menjawab. Arga langsung memotong. Oke. Cukup. Jangan menyalahkan Maya. Aku menatap suamiku. Kalau begitu, aku menyalahkan siapa? Kamu? Arga kembali diam. Saat suasana semakin tegang, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Yang turun dari mobil membuatku benar-benar terkejut. Bu Sulastri. Beliau membawa beberapa kantong belanja. Begitu melihatku berdiri di depan rumah, wajahnya berubah panik. Namun hanya sesaat. Beliau kembali bersikap tenang. Nah, akhirnya kamu tahu juga. Aku membeku. Ibu sering ke sini? Bu Sulastri mengangguk santai. Iya. Rumah ini memang sering ibu datangi. Air mataku kembali jatuh. Berarti, selama ini ibu mertuaku bukan hanya mengetahui hubungan mereka. Beliau bahkan sudah menganggap rumah itu seperti rumah keluarganya sendiri. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Bu Sulastri menggenggam tangan Maya sambil berkata, sabar ya, nak. Sebentar lagi semua ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Kalimat itu membuatku membeku. Apa maksud semua ini? Rumah? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mereka rencanakan? Mertuaku menyebut pelakor itu calon menantu. Saat itu aku sadar mereka sudah lama merencanakan semuanya. Aku masih berdiri di halaman rumah mewah itu. Ucapan Bu Sulastri masih terngiang di telingaku. Sabar ya, nak. Sebentar lagi semua ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Aku memandang wajah ibu mertuaku tanpa berkedip. Bu, maksud ibu apa? Beliau sama sekali tidak terlihat bersalah. Justru beliau menggenggam tangan Maya semakin erat. Apa yang kamu dengar memang benar. Dadaku kembali sesak. Rumah ini memang untuk Maya. Aku menggigit bibir. Rumah ini dibeli dengan uang yayasan. Bu Sulastri langsung menjawab dengan nada ketus. Memangnya kenapa? Itu cuma uang. Kalimat itu membuat darahku terasa mendidih. Cuma uang? Itu amanah dari para donatur. Itu uang anak-anak yatim. Itu uang orang-orang yang berharap yayasan bisa membantu mereka. Namun Bu Sulastri hanya mendengus pelan. Kamu selalu membesar-besarkan masalah. Aku menoleh kepada Arga. Mas. Iya? Kamu dengar sendiri? Arga masih menundukkan kepala. Tidak ada satupun pembelaan. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya diam. Diam yang selama ini selalu menyakitiku. Bu Sulastri kemudian berkata lagi. Ratna. Iya? Kalau kamu mau jujur, kamu memang sudah tidak pantas menjadi istri Arga. Aku langsung membeku. Kenapa? Kamu lebih mencintai yayasan daripada suamimu. Kamu sibuk rapat. Kamu sibuk mengurus donatur. Sedangkan Maya? Beliau menoleh ke arah Maya sambil tersenyum. Selalu ada untuk Arga. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak menyangka.
Seluruh pengorbananku selama ini justru dianggap sebagai kesalahan. Aku kembali menatap Maya. Jadi, kamu tahu uang rumah ini berasal dari mana? Maya terlihat gelisah. Aku jawab. Ia akhirnya mengangguk pelan. Mas Arga bilang, itu bonus proyek. Aku menggeleng. Kalau begitu kamu dibohongi. Maya mulai terlihat panik. Apa? Rumah ini dibeli memakai uang yayasan. Wajah Maya langsung pucat. Apa? Aku tidak tahu. Ia menoleh kepada Arga. Mas, kamu bilang uang itu milikmu. Arga tidak mampu menjawab. Maya mulai menangis. Kamu bohongi aku? Arga masih diam. Aku bisa melihat. Untuk pertama kalinya Maya juga mulai menyadari bahwa dirinya telah diperalat. Namun rasa iba di hatiku belum mampu menghapus luka yang mereka berikan. Saat suasana semakin tegang, seorang pria berpakaian rapi datang membawa map hitam. Permisi. Saya mencari Bu Maya. Maya mengangkat tangan. Saya? Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Silakan ditandatangani. Aku sempat melihat logo sebuah kantor notaris di sudut amplop. Setelah pria itu pergi, Maya membuka isi amplop. Belum sempat ia membaca semuanya, Bu Sulastri buru-buru mengambilnya. Namun aku sudah lebih dulu melihat judul dokumen itu. Surat rencana pengalihan hak milik. Jantungku kembali berdebar. Pengalihan hak milik. Aku memandang Arga. Mas, apalagi ini? Arga tampak benar-benar panik. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku langsung mengambil salinan dokumen yang sempat terjatuh ke lantai. Kubaca beberapa baris pertama. Tanganku kembali gemetar. Di dalam dokumen itu tertulis bahwa setelah proses perceraian selesai, beberapa aset lain juga akan dialihkan kepada Maya. Bukan hanya rumah, ada mobil, ada deposito, dan ada rencana menjadikan Maya sebagai pengurus baru yayasan. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap mereka satu persatu. Ternyata mereka bukan hanya ingin merebut suamiku. Mereka juga ingin menguasai yayasan yang dibangun ayahku dengan penuh perjuangan. Aku menghapus air mata, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik. Kalau memang ini yang kalian inginkan, mulai hari ini aku tidak akan lagi diam. Arga langsung melangkah mendekat. RAT, dengarkan aku. Namun aku mundur satu langkah. Besok pagi, aku akan mengumpulkan seluruh pengurus yayasan. Aku juga akan membawa semua bukti ini. Dan setelah itu, biar hukum yang menentukan nasib kalian. Wajah Arga langsung kehilangan warna. Sementara Bu Sulastri yang sejak tadi begitu percaya diri, akhirnya mulai terlihat panik. Namun mereka belum tahu, aku masih menyimpan satu rahasia besar tentang yayasan yang belum pernah diketahui siapapun. Rahasia itulah yang akan mengubah seluruh permainan. Rapat yayasan berubah menjadi mimpi buruk bagi suamiku. Semua topeng mereka mulai terlepas. Semalaman aku tidak tidur. Dokumen yang kutemukan di rumah Maya terus kubaca berulang kali. Semakin banyak kubaca, semakin jelas bahwa semua ini bukan kesalahan sesaat. Mereka telah menyusun rencana dengan sangat rapi. Rumah, mobil, deposito, bahkan jabatan di yayasan. Semuanya sudah mereka siapkan seolah aku memang akan disingkirkan dari hidup mereka. Aku menghapus air mata. Kalau selama ini aku memilih diam demi menjaga keluarga, mulai hari ini aku memilih berdiri demi menjaga amanah. Pukul 8 pagi, ruang rapat yayasan mulai dipenuhi para pengurus. Pak Danu sudah datang lebih dulu. Rizal, pengacara yayasan, juga telah duduk di ujung meja. Beberapa pembina yayasan tampak saling berbincang. Mereka belum mengetahui alasan rapat mendadak ini. Tak lama kemudian Arga masuk. Wajahnya terlihat pucat. Ia beberapa kali mencoba menatapku. Namun aku tidak lagi membalas tatapannya. Beberapa menit setelah itu, Bu Sulastri juga datang. Beliau masuk tanpa rasa bersalah. Bahkan masih sempat tersenyum kepada beberapa pengurus. Aku berdiri, mengambil mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab salam. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Hari ini saya mengundang rapat luar biasa karena ada persoalan yang sangat serius. Ruangan langsung hening. Aku mengangguk kepada Pak Danu. Beliau berdiri sambil membawa layar presentasi. Laporan audit menemukan selisih dana operasional sebesar 2.850.000.000 rupiah.
Beberapa pengurus langsung saling berpandangan. Apa? Sebesar itu? Suasana mulai gaduh. Pak Danu melanjutkan. Setelah dilakukan penelusuran, dana tersebut mengalir ke rekening yang digunakan untuk pembelian sebuah rumah. Foto rumah Maya muncul di layar. Ruangan semakin ramai. Itu rumah siapa? Kenapa memakai uang yayasan? Aku berdiri kembali. Rumah itu bukan milik yayasan. Bukan pula milik saya. Tetapi milik seorang wanita bernama Maya. Arga langsung menundukkan kepala. Salah seorang pembina bertanya, "Siapa Maya?" Aku menatap Arga. "Silakan Mas Arga yang menjelaskan." Semua mata langsung tertuju kepadanya. Arga tampak gugup. Tangannya gemetar. "Aku?" Belum sempat ia berbicara, Bu Sulastri langsung berdiri. "Cukup." Semua orang menoleh kepadanya. Masalah keluarga tidak perlu dibawa ke rapat. Aku menjawab tenang. "Bu, ini bukan lagi masalah keluarga. Ini masalah amanah. Masalah hukum." Bu Sulastri mulai meninggikan suara. "Ratna, kamu mau mempermalukan suamimu sendiri?" Aku mengangguk pelan. Bukan saya yang mempermalukannya, tetapi perbuatannya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Rizal kemudian berdiri membawa sebuah map. "Maaf, saya juga memiliki bukti tambahan." Ia mengeluarkan salinan akta rumah. Kemudian memperlihatkan bukti transfer. Semua transaksi menggunakan rekening yayasan. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Beberapa pengurus mulai terlihat marah. Ini keterlaluan. Itu uang donatur. Itu uang anak-anak. Arga akhirnya berdiri. Aku mengaku salah. Semua langsung diam. Aku memang menyetujui beberapa transaksi. Tapi aku tidak tahu seluruh uang itu dipakai membeli rumah. Aku mengernyit. "Masih mau berbohong?" Arga menggeleng. "Tidak. Aku memang mengenal Maya. Tapi semua transaksi dilakukan atas arahan orang lain." Aku langsung menatapnya. "Orang lain?" "Iya." Ruangan kembali hening. Belum sempat Arga menyebut nama itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang staf berlari masuk. "Bu Ratna?" "Iya." "Maaf mengganggu, tapi ada tamu dari kantor pemberi izin yayasan." Aku mengangguk. "Silakan masuk." Beberapa orang berpakaian resmi memasuki ruangan. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim pemeriksa. Salah seorang di antaranya berkata, "Kami menerima laporan dugaan penyalahgunaan dana yayasan." Dadaku berdebar. Berita ini ternyata sudah sampai kepada pihak berwenang. Ketua tim pemeriksa memandang seluruh ruangan. Laporan awal menunjukkan ada indikasi penggelapan dana. "Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh." Bu Sulastri langsung terlihat panik. Ini hanya salah paham. Namun tidak ada lagi yang memperhatikannya. Saat tim pemeriksa mulai memeriksa dokumen, Rizal tiba-tiba berdiri. "Bu Ratna." "Iya." "Saya baru menerima email." "Dari siapa?" "Dari notaris." Aku mengernyit. "Ada apa?" Rizal menatapku dengan wajah serius. "Semalam, ada seseorang yang mencoba mengubah susunan kepengurusan yayasan." Jantungku kembali berdegup kencang. "Siapa?" Rizal menarik napas panjang. "Permohonan itu ditandatangani menggunakan tanda tangan ibu." Aku langsung membeku. "Itu tidak mungkin." Rizal mengangguk pelan. "Karena tanda tangan itu diduga dipalsukan." Seluruh ruangan langsung gempar. Aku menatap Arga. Lalu Bu Sulastri. Kemudian teringat dokumen yang kulihat di rumah Maya. Ternyata, rencana mereka jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Mereka bukan hanya mencuri uang yayasan. Mereka juga berusaha merebut seluruh kendali yayasan dengan memalsukan tanda tanganku. Tanda tanganku dipalsukan. Aku akhirnya mengetahui siapa yang selama ini mengatur semua kejahatan ini. Ruangan rapat berubah menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju pada dokumen yang dipegang Rizal. Aku mengambil lembar itu dengan tangan gemetar. Di bagian bawah memang terdapat tanda tanganku. Sekilas, sangat mirip. Kalau hanya melihat sekilas, mungkin tidak ada seorang pun yang menyadari perbedaannya. Namun aku tahu, itu bukan tanda tanganku. Ada satu goresan kecil yang selalu kubuat setiap kali menandatangani dokumen penting. Di surat itu, goresan itu tidak ada.
Aku langsung mengangkat kepala. Ini palsu. Seluruh ruangan kembali gaduh. Ketua tim pemeriksa meminta dokumen itu. Beliau membandingkannya dengan dokumen asli yang kusimpan di brankas yayasan. Beberapa menit kemudian beliau berkata, "Dugaan Bu Ratna benar. Tanda tangan ini berbeda. Kasus ini akan kami masukkan sebagai dugaan pemalsuan dokumen." Bu Sulastri mulai terlihat gelisah. Beliau berkali-kali memandang Arga. Sedangkan Arga hanya menundukkan kepala. Aku berdiri dari kursiku. "Mas." "Iya?" Aku bertanya sekali lagi. "Siapa yang menyuruhmu?" Arga memejamkan mata. Tangannya mengepal. "Aku?" Belum sempat ia menjawab, ponselnya berdering. Semua orang langsung melihat ke arahnya. Nama penelepon muncul jelas di layar. "Maya." Arga buru-buru mematikan panggilan. Namun beberapa detik kemudian pesan masuk. Karena layar ponsel belum terkunci, isi pesannya terlihat olehku. "Mas, jangan bilang apa-apa. Pak Surya sudah mengurus semuanya." Aku langsung membeku. "Pak Surya?" Nama itu sama sekali tidak pernah disebut sebelumnya. Aku menatap Arga. "Siapa Pak Surya?" Wajah Arga langsung pucat. Ia tidak menjawab. Rizal segera mengambil ponsel Arga. "Pak Arga, demi kepentingan penyelidikan, mohon jangan menghapus apapun." Arga menyerahkan ponselnya tanpa perlawanan. Rizal membuka percakapan dengan Maya. Semua yang ada di ruang rapat ikut melihat. Isi percakapan itu membuat bulu kuduku berdiri. "Maya, Pak Surya bilang setelah Bu Ratna keluar dari yayasan, semua akan selesai." "Arga, aku mulai takut." "Maya, tenang, ibumu juga sudah setuju." Aku langsung menoleh ke arah Bu Sulastri. Beliau menggeleng panik. "Itu bukan maksud saya." Namun tidak ada lagi yang mempercayainya. Pak Danu kemudian membuka satu map lagi. "Bu Ratna." "Iya, Pak. Waktu kami memeriksa rekening yayasan, kami juga menemukan pembayaran rutin kepada seseorang." "Siapa?" Beliau memperlihatkan daftar transaksi. Nama penerimanya, Surya Adiwinata. Jumlahnya memang tidak sebesar pembelian rumah. Namun transfer itu dilakukan setiap bulan selama hampir 1 tahun. Aku memandang Arga. "Mas, Pak Surya itu siapa?" Arga mengusap wajahnya. "Dia konsultan hukum yayasan." Aku mengernyit. Yayasan tidak pernah memakai konsultan bernama Surya. Arga menutup matanya. "Aku tahu. Lalu kenapa uang yayasan terus mengalir kepadanya?" Arga mulai menangis. "Karena aku percaya padanya." Seluruh ruangan kembali sunyi. Arga akhirnya berkata, "Pak Surya yang mengenalkanku dengan Maya. Pak Surya juga yang bilang, kalau Ratna terlalu sibuk, kalau yayasan akan lebih maju tanpa Ratna. Dan kalau semua aset bisa dipindahkan setelah kepengurusan berubah." Dadaku terasa sesak. Berarti selama ini, Arga bukan hanya berselingkuh. Ia juga dimanfaatkan oleh seseorang yang jauh lebih licik. Ketua tim pemeriksa langsung berdiri. "Kami akan segera memanggil saudara Surya." Namun salah seorang staf tiba-tiba berlari masuk ke ruang rapat. "Pak, ada kabar penting." "Apa?" "Pak Surya baru saja menghilang." "Apa maksudmu?" "Rumahnya kosong. Kantornya juga sudah tutup." Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Orang yang diduga menjadi otak di balik semua pemalsuan ternyata sudah melarikan diri. Saat semua orang masih terkejut, ponselku berbunyi. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. "Halo?" Suara laki-laki terdengar pelan. "Bu Ratna." "Siapa ini?" "Saya Surya." Seluruh tubuhku langsung menegang. "Apa yang Anda inginkan?" Ia tertawa kecil. "Kalau ingin tahu siapa pemilik yayasan yang sebenarnya." "Datang malam ini?" "Sendirian." Telepon langsung terputus. Aku memandang layar ponsel beberapa saat. Kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Pemilik yayasan yang sebenarnya? Bukankah yayasan itu diwariskan oleh ayahku? Lalu, rahasia apa lagi yang selama ini belum pernah ku ketahui? Surya mengaku yayasan itu bukan sepenuhnya milikku. Malam itu hidupku kembali berubah. Tanganku masih menggenggam ponsel. Suara pria yang mengaku bernama Surya terus terngiang di kepalaku. "Kalau ingin tahu siapa pemilik yayasan yang sebenarnya, datang malam ini."
Sendirian? Telepon langsung terputus. Ruangan rapat kembali sunyi. Pak Danu memandangku dengan cemas. Bu Ratna. Iya, Pak. Jangan datang. Rizal ikut mengangguk. Orang itu sudah menjadi buronan. Bisa saja ini jebakan. Aku menarik napas panjang. Mungkin benar. Tapi kalau aku tidak datang, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Malam harinya aku berangkat. Namun aku tidak benar-benar sendiri. Rizal sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka berjaga beberapa ratus meter dari lokasi. Aku memasuki sebuah gudang tua di pinggir kota. Lampunya redup. Suasananya sangat sepi. Di tengah ruangan berdiri seorang pria berusia sekitar 55 tahun. Setelan jasnya sudah kusut. Wajahnya terlihat lelah. Akhirnya ibu datang. Kamu Surya? Iya. Aku menatapnya tajam. Kenapa menghancurkan hidupku? Surya tersenyum tipis. Karena aku ingin mengambil kembali sesuatu yang menurutku menjadi hak keluargaku. Aku mengepalkan tangan. Hak apa? Surya mengeluarkan sebuah map tua. Lalu menyerahkannya kepadaku. Buka. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat akta pendirian yayasan. Aku mengernyit. Dokumen itu jauh lebih tua daripada yang kusimpan. Pada halaman pertama tertulis 2 nama pendiri. Nama ayahku, dan 1 nama lain. Hadi Santoso. Aku belum pernah mendengar nama itu. Siapa dia? Surya menjawab pelan. Ayahku. Dadaku berdebar. Maksudmu? Ayah kita mendirikan yayasan itu bersama. Surya mengangguk. Iya. Tapi setelah ayahku meninggal, ayahmu meneruskan yayasan sendirian. Aku langsung menggeleng. Itu tidak berarti kami mengambil hak keluargamu. Surya tersenyum pahit. Itulah yang selalu kupikir selama bertahun-tahun. Aku membuka halaman berikutnya. Ada surat perjanjian lama. Namun sebagian tintanya sudah memudar. Surya berkata, ayahku selalu bilang, separuh yayasan itu milik keluarga kami. Itulah sebabnya aku mendekati Arga. Aku ingin mengambil semuanya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi semua ini hanya karena dendam? Surya mengangguk. Awalnya iya. Lalu berubah menjadi keserakahan. Air mataku mulai menggenang. Karena keserakahanmu, anak-anak yatim kehilangan haknya. Donatur kehilangan kepercayaan. Rumah tanggaku hancur. Surya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat menyesal. Aku tahu. Dan semuanya sudah terlambat. Saat itu aku melihat sebuah amplop putih di atas meja. Apa itu? Itu surat yang sebenarnya ingin kuberikan sejak awal. Aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan. Ternyata, surat itu ditulis oleh ayah Surya sebelum meninggal. Tanganku mulai gemetar saat membacanya. Surya, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, jangan pernah meminta yayasan itu kembali. Aku sudah menyerahkan seluruh hakku kepada sahabatku karena aku tahu dia mampu menjaga amanah itu. Yang paling penting bukan siapa pemilik yayasan, tetapi siapa yang menjaga orang-orang yang membutuhkan. Aku langsung membeku. Mataku berkaca-kaca. Berarti, selama ini Surya hidup dengan kebencian karena tidak pernah mengetahui isi surat ayahnya sendiri. Surya menangis. Aku baru menemukan surat itu seminggu yang lalu. Lalu kenapa kamu masih melanjutkan semuanya? Ia mengusap wajahnya. Karena aku sudah terlalu jauh. Aku takut masuk penjara. Aku takut kehilangan semuanya. Aku menghela napas panjang. Kamu sudah kehilangan semuanya sejak memilih mencuri amanah. Surya hanya menunduk. Tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah kaki. Surya langsung panik. Bukan polisi. Aku mengernyit. Lalu siapa? Belum sempat ia menjawab. Pintu gudang terbuka. Arga masuk sambil terengah-engah. Arga. Awas. Aku menoleh. Di belakangku, seseorang mengenakan jaket hitam sedang mengangkat sebatang besi. Orang itu berlari ke arahku. Namun sebelum sempat mendekat, Surya justru mendorongku hingga aku terjatuh ke lantai. Batang besi itu menghantam tubuh Surya. Ia langsung tersungkur. Aku membeku melihat kejadian itu. Orang yang selama ini menjadi dalang, justru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku.
Dan saat polisi berhasil menangkap penyerang misterius itu, aku melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu ternyata adalah Maya. Maya menyerangku. Di saat semua orang menyalahkannya, pengakuannya membuat semua terdiam. Aku masih terduduk di lantai gudang. Tubuhku gemetar. Semua terjadi begitu cepat. Surya mendorong tubuhku hingga aku terjatuh. Beberapa detik kemudian batang besi itu menghantam punggungnya. Ia langsung tersungkur sambil menahan rasa sakit. Aku menoleh ke arah pelaku. Mataku membelalak. Maya, wanita yang selama ini menjadi pelakor dalam rumah tanggaku. Tangannya masih menggenggam batang besi. Namun wajahnya tidak lagi terlihat angkuh. Ia justru menangis. Beberapa polisi segera mengepung Maya. Jangan bergerak. Batang besi itu terlepas dari tangannya. Maya langsung berlutut. Aku menyerah. Air matanya terus mengalir. Aku masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Maya memandangku dengan mata sembab. Aku tidak ingin melukaimu. Kalau begitu kenapa membawa besi? Ia menutup wajahnya. Aku ingin memukul Pak Surya. Semua orang langsung terdiam. Pak Danu yang baru datang ikut terkejut. Kenapa Surya? Maya menangis semakin keras. Karena dia membohongiku. Apa maksudmu? Dia bilang semua masalah akan selesai kalau Bu Ratna menandatangani surat pengunduran diri. Dia bilang tidak akan ada yang dirugikan. Tapi setelah aku tahu uang yayasan dipakai membeli rumah, aku ingin berhenti. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kenapa tidak berhenti dari awal? Maya menundukkan kepala. Karena aku bodoh. Aku terlalu percaya. Petugas membawa Maya duduk di sebuah kursi. Ia terus menangis. Aku memang mencintai Mas Arga. Tapi aku tidak pernah tahu uang rumah itu berasal dari yayasan. Aku baru tahu setelah Bu Ratna datang ke rumah. Air matanya kembali jatuh. Sejak hari itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa rumah itu seperti berdiri di atas tangisan anak-anak yatim. Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Arga yang sejak tadi berdiri di dekat pintu perlahan mendekat. Maya. Wanita itu mengangkat kepala. Mas, maafkan aku. Arga menggeleng. Bukan. Aku yang seharusnya meminta maaf. Aku yang membawamu masuk ke dalam semua masalah ini. Maya menangis semakin keras. Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan pernah menerima rumah itu. Saat itu Surya yang masih terbaring di lantai berusaha berbicara. Ratna? Aku segera menghampirinya. Iya? Ada satu hal lagi? Apa? Semua bukti ada di brankas kantorku. Bukti apa? Seluruh rekening, percakapan, dan orang yang ikut menikmati uang yayasan. Dadaku kembali berdebar. Masih ada orang lain? Surya mengangguk pelan. Iya. Bukan hanya Arga. Bukan hanya Maya. Ada satu orang lagi. Aku langsung bertanya. Siapa? Surya mencoba berbicara. Namun napasnya mulai berat. Ia hanya sempat mengucapkan satu nama. Bu, Su. Belum selesai mengucapkannya, ia kehilangan kesadaran. Petugas medis segera membawanya ke ambulans. Aku berdiri terpaku. Nama itu belum selesai terucap. Namun di kepalaku hanya ada satu dugaan. Bu Sulastri. Keesokan paginya polisi menggeledah kantor Surya. Sebuah brankas besar berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat puluhan map, seluruh transaksi, rekening, akta, dan rekaman percakapan. Pak Danu memeriksanya satu persatu. Tiba-tiba wajahnya berubah serius. Bu Ratna. Iya, Pak. Semua dugaan kita benar. Lalu, Bu Sulastri bukan hanya mengetahui penggelapan dana. Beliau juga menerima transfer uang dari Surya hampir setiap bulan. Tanganku langsung gemetar. Berapa? Pak Danu menunjukkan laporan rekening. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Aku memejamkan mata. Berarti, selama ini ibu mertuaku bukan sekadar membela anaknya. Beliau ikut menikmati hasil dari uang yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di bagian paling bawah rekening itu terdapat satu transaksi terakhir. Penerimanya bukan Bu Sulastri, melainkan seseorang yang namanya membuatku benar-benar membeku. Penerima terakhir dana yayasan adalah ayah kandung Maya.
Aku tidak pernah menyangka. Keluarga Maya ternyata juga terlibat dalam jaringan penggelapan dana tersebut. Seluruh kebenaran mulai terbuka. Ibu mertuaku ternyata menerima bagian dari uang yayasan. Aku memandangi laporan rekening yang disodorkan Pak Danu. Tanganku gemetar. Mataku berhenti pada satu nama. Sulastri Wibowo. Di bawah nama itu tercatat belasan kali transfer. 15 juta, 20 juta, 10 juta, 18 juta. Nominalnya memang berbeda-beda. Namun jika dijumlahkan, hampir 400 juta rupiah. Aku menutup mata. Air mataku perlahan mengalir. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini Bu Sulastri selalu berbicara tentang keluarga, tentang menjaga nama baik, tentang menghormati orang tua. Namun diam-diam, beliau menikmati uang yang seharusnya menjadi hak anak-anak yatim. Pak Danu menghela napas panjang. Bu Ratna. Iya. Kami juga menemukan keterangan transfer. Apa isinya? Beliau membuka salah satu halaman. Di kolom keterangan tertulis, ucapan terima kasih. Aku menggeleng pelan. Ucapan terima kasih? Iya. Tidak ada penjelasan lain. Namun aku tahu. Tidak mungkin seseorang menerima ratusan juta rupiah hanya karena ucapan terima kasih. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Saat itu ponselku berbunyi. Nomor Arga. Aku mengangkatnya. Halo? Hei. Suaranya terdengar lemah. Ibu menghilang. Aku langsung berdiri. Maksudmu? Sejak tadi pagi beliau tidak ada di rumah. Ponselnya juga tidak aktif. Dadaku kembali berdebar. Apakah Bu Sulastri melarikan diri? Aku segera meminta Pak Danu menghubungi penyidik. Sementara aku dan Arga menuju rumah Bu Sulastri. Rumah itu kosong. Lemari pakaian terbuka. Beberapa koper juga sudah tidak ada. Arga terduduk di sofa. Ibu benar-benar pergi. Aku melihat sebuah amplop putih di atas meja. Di sana tertulis namaku. Untuk Ratna. Tanganku perlahan membuka surat itu. Tulisan Bu Sulastri tampak bergetar. Ratna? Ibu tahu kamu pasti sangat membenci ibu. Ibu memang salah. Ibu menerima uang dari Surya. Awalnya ibu pikir itu hanya hadiah karena membantu mengurus beberapa urusan administrasi. Lama-kelamaan jumlahnya semakin besar. Saat ibu sadar semuanya berasal dari uang yayasan, ibu sudah tidak berani mundur. Air mataku jatuh. Akhirnya, beliau mengaku. Arga membaca surat itu dengan tangan gemetar. Tangisnya pecah. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Aku tidak berkata apa-apa. Hatiku sudah terlalu lelah. Beberapa saat kemudian telepon dari penyidik masuk. Bu Ratna. Iya. Kami menemukan lokasi Bu Sulastri. Di mana? Beliau sedang berada di rumah sakit. Aku langsung terkejut. Rumah sakit? Iya. Beliau pingsan di terminal saat hendak naik bus. Aku dan Arga segera menuju rumah sakit. Bu Sulastri terbaring lemah di ruang perawatan. Begitu melihatku masuk, beliau langsung menangis. Ratna? Aku berdiri di samping tempat tidurnya. Ibu. Maafkan ibu. Aku tetap diam. Beliau menggenggam tanganku. Ibu terlalu membela Arga. Ibu terlalu silau dengan uang. Ibu pikir tidak akan ada yang tahu. Tangisnya semakin keras. Ternyata, Allah menunjukkan semuanya. Arga ikut menangis. Ibu, kenapa ibu tidak menghentikan semua ini sejak awal? Bu Sulastri memejamkan mata. Karena ibu serakah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan sunyi. Untuk pertama kalinya, beliau mengakui semuanya tanpa mencari alasan. Saat itu penyidik masuk ke ruang perawatan. Maaf, Bu Sulastri. Kami harus meminta keterangan. Beliau mengangguk pelan. Saya siap. Saya tidak akan lari lagi. Namun sebelum penyidik mulai bertanya, Bu Sulastri berkata pelan sambil menatapku. Ratna? Masih ada satu orang lagi? Aku mengernyit. Siapa? Beliau menarik napas panjang. Orang yang pertama kali mengusulkan memakai uang yayasan. Bukan Surya. Bukan Arga. Tapi, belum sempat beliau menyelesaikan kalimatnya. Pintu ruang perawatan terbuka. Rizal berlari masuk dengan wajah panik. Bu Ratna? Iya? Kita dalam masalah besar. Ada apa lagi?
Media sudah mengetahui kasus ini. Dan mulai pagi ini, semua donatur besar resmi menghentikan sementara bantuan untuk yayasan. Aku langsung membeku. Meski pelaku mulai terungkap. Kini justru orang-orang yang selama ini bergantung pada yayasan terancam menjadi korban. Dan aku harus menyelamatkan nama baik yayasan sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku berdiri di depan para donatur. Nasib ratusan anak yatim bergantung pada keputusanku. Aku mematung di depan ruang perawatan. Ucapan Rizal masih terngiang di telingaku. Semua donatur besar menghentikan sementara bantuan untuk yayasan. Tubuhku terasa lemas. Selama bertahun-tahun aku menjaga nama baik yayasan dengan sepenuh hati. Namun hanya karena ulah beberapa orang. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari. Yang paling membuatku takut bukan kehilangan jabatan. Bukan kehilangan nama baik. Tetapi membayangkan anak-anak yatim yang setiap hari makan dari dana yayasan. Kalau bantuan berhenti, bagaimana nasib mereka? Aku segera meninggalkan rumah sakit bersama Rizal dan Pak Danu. Di sepanjang perjalanan menuju yayasan, teleponku terus berdering. Satu persatu donatur menghubungiku. Bu Ratna. Iya, Pak. Benarkah dana yayasan digelapkan? Aku menarik napas panjang. Benar. Tapi pelakunya sudah diproses hukum. Suara di seberang telepon terdengar kecewa. Kami butuh waktu untuk mempertimbangkan bantuan berikutnya. Telepon terputus. Aku memejamkan mata. Satu lagi donatur pergi. Sesampainya di yayasan, suasananya sangat berbeda. Beberapa wartawan sudah berkumpul di depan gerbang. Kamera mengarah ke pintu masuk. Mikrofon saling berebut. Bu Ratna, benarkah dana yayasan dipakai membeli rumah pelakor? Apakah yayasan akan ditutup? Apakah ibu ikut bertanggung jawab? Aku berhenti sejenak. Pak Danu berbisik, Bu, kita masuk lewat pintu belakang saja. Aku menggeleng. Tidak. Kalau hari ini aku bersembunyi, orang akan menganggap aku juga bersalah. Aku melangkah menuju para wartawan. Aku berdiri di depan puluhan kamera. Tanganku memang gemetar. Namun suaraku harus tetap kuat. Saya Ratna, Ketua Yayasan. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Bukan karena saya mencuri, tetapi karena saya gagal menjaga amanah ini. Suasana mendadak hening. Aku melanjutkan. Pelaku penggelapan sudah diproses sesuai hukum. Seluruh bukti telah kami serahkan kepada pihak berwenang. Dan saya berjanji, setiap rupiah yang hilang akan kami usahakan kembali. Beberapa wartawan mulai menurunkan mikrofon. Mereka melihat air mata yang tidak mampu lagi kutahan. Setelah konferensi pers selesai, aku masuk ke aula yayasan. Puluhan anak yatim sudah duduk di sana. Mereka memandangku dengan wajah polos. Seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun menghampiriku. Bu Ratna. Iya, Nak. Katanya yayasan mau tutup. Aku langsung berlutut memeluknya. Siapa yang bilang? Teman-teman dengar dari televisi. Air mataku kembali jatuh. Aku mengusap rambutnya perlahan. Dengarkan ibu. Selama ibu masih hidup, yayasan ini tidak akan tutup. Anak-anak langsung memelukku. Saat itulah aku sadar. Aku tidak boleh menyerah. Siang harinya, rapat darurat bersama para pembina dimulai. Beberapa wajah tampak kecewa. Salah seorang pembina berkata, Bu Ratna. Iya. Kalau donatur berhenti, dana operasional hanya cukup 2 bulan. Ruangan kembali sunyi. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Lalu apa rencana ibu? Aku menarik napas panjang. Aku akan menjual seluruh aset pribadiku. Semua orang langsung terkejut. Apa? Rumah, mobil, tabungan. Semuanya? Pak Danu langsung berdiri. Bu, jangan. Itu harta pribadi ibu. Aku tersenyum tipis. Harta bisa dicari lagi. Tapi kepercayaan? Kalau hilang, jauh lebih sulit kembali. Tepat saat suasana menjadi haru, Rizal berlari masuk membawa sebuah map merah. Bu Ratna, ada kabar baik? Aku langsung berdiri. Apa? Tim penyidik berhasil menyita seluruh aset hasil penggelapan. Dadaku mulai berdebar. Lalu, rumah Maya, mobil, deposito, dan beberapa rekening.
Semuanya diblokir. Aku menghela napas lega. Setidaknya masih ada harapan untuk mengembalikan dana yayasan. Namun Rizal kembali berkata, masih ada satu masalah. Apalagi? Uang yang berhasil disita. Jumlahnya hanya sekitar 40% dari total dana yang hilang. Aku membeku. 40%? Iya. Artinya, masih ada lebih dari 1,5 miliar rupiah yang belum ditemukan. Ruangan kembali sunyi. Semua orang saling berpandangan. Kalau uang itu tidak ditemukan, yayasan tetap akan kesulitan bertahan. Dan aku mulai sadar, masih ada seseorang yang menyimpan sisa uang tersebut. Orang itu belum pernah muncul sejak semua kasus ini terbongkar. Orang yang membawa kabur sisa uang yayasan akhirnya muncul. Aku tak menyangka siapa dia. Aku masih memandangi laporan penyitaan aset yang dibawa Rizal. Rumah Maya berhasil disita. Mobil mewah juga sudah diamankan. Beberapa rekening telah diblokir. Namun, jumlah uang yang kembali ke yayasan masih jauh dari cukup. Lebih dari 1,5 miliar rupiah masih belum ditemukan. Aku menghela napas panjang. Pak Danu? Iya, Bu. Berarti masih ada orang yang menyimpan sisa uang itu. Pak Danu mengangguk. Dan kemungkinan besar, orang itu belum pernah muncul. Ruangan kembali sunyi. Siang itu kami kembali memeriksa seluruh dokumen yang disita dari kantor Surya. Puluhan map memenuhi meja rapat. Satu demi satu rekening diperiksa. Transfer diperiksa. Percakapan dibaca ulang. Sudah hampir 3 jam berlalu. Namun kami belum menemukan petunjuk baru. Aku mulai merasa putus asa. Tiba-tiba salah seorang staf administrasi masuk tergesa-gesa. Bu Ratna? Iya? Ada seseorang ingin bertemu. Siapa? Katanya sangat penting. Aku mengangguk. Persilakan masuk. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua berjalan perlahan memasuki ruang rapat. Usianya sekitar 60 tahun. Pakaiannya sederhana. Wajahnya terlihat lelah. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. Maafkan saya, Bu. Aku mengernyit. Bapak siapa? Nama saya Joko. Aku mantan sopir pribadi Pak Surya. Semua orang langsung memperhatikannya. Pak Danu mempersilakan pria itu duduk. Pak Joko mengeluarkan sebuah tas kain lusuh. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan beberapa map. Ini? Apa? Dokumen yang selama ini disuruh Pak Surya sembunyikan. Dadaku kembali berdebar. Aku segera membuka map tersebut. Di dalamnya ada salinan rekening, surat perjanjian, dan sebuah buku catatan kecil. Pak Joko berkata pelan, Pak Surya sudah tidak sanggup menyimpan semua rahasia itu. Sebelum ditangkap, beliau meminta saya menyerahkan semuanya kepada Ibu. Aku membuka buku catatan itu. Isinya daftar pembagian uang. Setiap halaman dipenuhi angka, nama penerima, tanggal transfer. Semuanya ditulis dengan sangat rapi. Tiba-tiba mataku berhenti pada halaman terakhir. Di sana tertulis jelas. Saldo terakhir, 1.560.000.000 rupiah. Di bawahnya ada catatan. Dititipkan kepada orang yang paling dipercaya. Aku langsung mengangkat kepala. Siapa orang itu? Pak Joko menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi saya pernah mengantar Pak Surya ke rumah orang tersebut. Apa Bapak ingat alamatnya? Iya. Harapan mulai tumbuh kembali di hatiku. Beberapa jam kemudian, aku, Rizal, Pak Danu, dan penyidik menuju alamat yang diberikan Pak Joko. Rumah itu berada di sebuah desa kecil. Bangunannya sederhana. Tidak terlihat seperti rumah seseorang yang menyimpan uang miliaran rupiah. Penyidik mengetuk pintu. Seorang perempuan paruh baya membukanya. Wajahnya tampak kebingungan. Ibu mencari siapa? Penyidik menunjukkan foto Surya. Ibu mengenal orang ini? Perempuan itu mengangguk pelan. Iya. Beliau sering datang. Di mana uang yang dititipkan? Perempuan itu terlihat semakin bingung. Uang apa? Beberapa menit kemudian, ia membawa sebuah koper tua dari bawah tempat tidur. Saya hanya diminta menyimpan koper ini. Saya tidak pernah membukanya. Penyidik segera membuka koper tersebut. Semua orang menahan napas. Di dalamnya tersusun rapi beberapa bundel dokumen, serta buku tabungan atas nama perusahaan penampung. Bukan uang tunai.
Namun terdapat bukti deposito senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Dadaku langsung terasa lega. Akhirnya, sisa dana yayasan berhasil ditemukan. Air mataku mengalir tanpa terasa. Bukan karena uang itu kembali, tetapi karena amanah yang hampir hilang kini memiliki harapan untuk dipulihkan. Saat penyidik sedang memeriksa dokumen, perempuan itu berkata pelan, "Bu." "Iya." Sebelum Pak Surya pergi, beliau menitipkan satu surat lagi. "Untuk siapa?" "Untuk Ibu Ratna." Tanganku kembali gemetar. Aku membuka amplop putih itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Orang yang paling bersalah bukan orang yang mencuri uang yayasan, tetapi orang yang pertama kali mengusulkan ide itu. Dia belum pernah mengaku sampai hari ini. Aku mematung. Kalimat itu membuatku kembali berpikir. Bukankah Bu Sulastri sudah mengaku? Bukankah Arga juga sudah mengaku? Kalau begitu, siapa sebenarnya orang pertama yang mencetuskan semua rencana jahat ini? Rahasia terakhir itu akhirnya mulai mendekat. Dan jawabannya akan menentukan nasib semua orang yang telah mengkhianati amanah yayasan. Dalang sebenarnya akhirnya mengaku. Pengakuannya membuat semua orang menangis. Aku masih memegang surat dari Surya. Kalimat terakhirnya terus berputar di kepalaku. Orang yang paling bersalah bukan orang yang mencuri uang yayasan, tetapi orang yang pertama kali mengusulkan ide itu. Aku menatap Pak Danu. "Pak." "Iya, Bu." "Kalau bukan Arga, bukan Bu Sulastri, lalu siapa?" Pak Danu menggeleng pelan. "Itulah yang harus kita buktikan." Keesokan paginya penyidik mengadakan pemeriksaan lanjutan. Arga, Bu Sulastri, Maya, Pak Joko, semuanya hadir. Aku duduk di ujung ruangan sambil memandangi satu persatu wajah mereka. Tak ada lagi kemarahan di hatiku. Yang tersisa hanyalah keinginan agar semua kebenaran akhirnya benar-benar selesai. Penyidik kemudian mengeluarkan sebuah alat perekam suara. Kami menemukan rekaman ini di kantor Surya. Ruangan langsung hening. Suara rekaman mulai diputar. Mula-mula hanya terdengar suara langkah kaki. Kemudian percakapan dua orang. Suara pertama adalah Surya. "Saya masih ragu melakukan ini." Lalu terdengar suara laki-laki lain. "Kalau ingin cepat kaya, jangan ragu." Aku mencoba mengingat suara itu. Rasanya sangat familiar. Rekaman berlanjut. "Surya, bagaimana kalau Ratna tahu?" Suara laki-laki itu, "Ratna terlalu baik. Dia percaya kepada semua orang. Kita manfaatkan saja." Dadaku mulai berdebar. Aku pernah mendengar suara itu. Namun aku belum mampu mengingat milik siapa. Beberapa detik kemudian terdengar kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Arga itu mudah dipengaruhi. Ibunya juga akan ikut kalau diberi uang. Yang penting Ratna tersingkir dari yayasan. Bu Sulastri langsung menangis. "Itu bukan saya yang bilang." Penyidik mengangguk. "Kami tahu. Suara itu bukan milik ibu." Penyidik kemudian berkata, "Kami sudah melakukan pemeriksaan forensik suara. Dan hasilnya?" Ruangan menjadi sangat sunyi. Hasilnya identik dengan suara. Beliau membuka berkas. "Herman Prakoso." Aku langsung mengernyit. "Herman?" Pak Danu tampak terkejut. "Bu Ratna? Ibu ingat?" Aku memejamkan mata. Lalu ingatanku kembali. Herman adalah mantan bendahara yayasan. 5 tahun lalu ia mengundurkan diri karena alasan keluarga. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Pak Danu menghela napas panjang. Waktu itu, Herman pernah mengusulkan agar sistem keuangan yayasan dibuat lebih longgar. Tapi ibu menolak. Aku perlahan mengangguk. Aku mulai mengingat semuanya. Herman memang sering mengeluh karena setiap transaksi harus melalui persetujuanku. Setelah mengundurkan diri, ternyata ia diam-diam bekerja bersama Surya. Tak lama kemudian pintu ruang pemeriksaan terbuka. 2 penyidik masuk membawa seorang pria yang kedua tangannya sudah diborgol. Aku langsung mengenalinya. Herman. Wajahnya terlihat sangat pucat. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. Penyidik mempersilahkannya duduk. "Herman, kami sudah memiliki seluruh bukti. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan." Beberapa menit Herman hanya diam. Lalu akhirnya ia menangis. "Iya. Semua ini memang berawal dariku." Ruangan langsung sunyi.
Aku yang pertama kali mengatakan kepada Surya bahwa sistem yayasan bisa dimanfaatkan. Aku yang mengenalkan Surya kepada Arga. Aku yang membuat rekening-rekening penampung. Aku juga yang mengajari cara memecah transaksi agar tidak mudah terdeteksi. Air mataku perlahan jatuh. Aku tidak pernah menyangka. Orang yang dulu kupercaya mengelola keuangan yayasan, justru menjadi orang pertama yang merancang kehancuran yayasan itu. Herman kembali berkata sambil menangis. Awalnya aku hanya ingin mengambil sedikit. Tapi setelah Surya masuk, semuanya berubah. Kami menjadi serakah. Satu kebohongan melahirkan kebohongan berikutnya. Arga menutup wajahnya. Maya terus menangis. Bu Sulastri hanya bisa memejamkan mata. Semua akhirnya menyadari. Keserakahan satu orang mampu menghancurkan begitu banyak kehidupan. Sebelum penyidik membawa Herman keluar, ia menoleh kepadaku. Bu Ratna. Iya. Maafkan saya. Ayah ibu pernah menyelamatkan hidup saya. Tapi saya membalasnya dengan menghancurkan warisannya. Aku menghela napas panjang. Herman, saya serahkan semuanya kepada proses hukum. Semoga kamu benar-benar menyesali perbuatanmu. Herman mengangguk. Ia berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Ruangan kembali sunyi. Kasus penggelapan akhirnya hampir sepenuhnya terungkap. Namun kini, aku harus mengambil keputusan terakhir. Keputusan yang akan menentukan masa depan rumah tanggaku, yayasan, dan hidupku sendiri. Aku memilih menjaga amanah, bukan mempertahankan orang yang mengkhianatiku. Ruang pemeriksaan akhirnya kembali sunyi. Herman telah dibawa keluar oleh penyidik. Tangis Bu Sulastri mulai mereda. Maya hanya menundukkan kepala. Sedangkan Arga masih duduk mematung sambil menatap lantai. Aku menarik napas panjang. Perjuangan selama berbulan-bulan akhirnya sampai di titik ini. Semua pelaku sudah mengaku. Dana yayasan hampir seluruhnya berhasil diselamatkan. Namun, masih ada satu keputusan yang belum kuambil. Keputusan tentang rumah tanggaku. Beberapa hari kemudian, seluruh donatur utama yayasan diundang menghadiri rapat besar. Aku berdiri di depan mereka. Jantungku berdebar. Kalau hari ini mereka menarik seluruh bantuan, yayasan mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Aku membuka rapat dengan suara tenang. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari pembelaan. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya gagal menjaga sistem yayasan. Tetapi saya tidak akan gagal memperbaikinya. Ruangan menjadi hening. Aku melanjutkan. Mulai hari ini seluruh transaksi akan diaudit setiap bulan. Seluruh laporan keuangan akan dibuka secara transparan. Dan tidak ada lagi satu orang pun yang memiliki wewenang mengelola dana sendirian. Beberapa donatur saling berpandangan. Salah seorang donatur senior akhirnya berdiri. Bu Ratna. Iya, Pak. Kami mengikuti semua proses hukum. Kami juga melihat bagaimana Ibu mempertanggungjawabkan semuanya. Beliau tersenyum tipis. Kami tidak akan meninggalkan yayasan ini. Air mataku langsung jatuh. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Satu persatu donatur kembali menyatakan dukungannya. Hari itu, kepercayaan yang hampir hilang mulai kembali. Seminggu kemudian sidang pertama Arga dimulai. Karena bekerja sama dengan penyidik, mengembalikan aset, dan mengakui seluruh perbuatannya, proses hukumnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum sidang dimulai, Arga menghampiriku. Iya. Aku tidak datang meminta kamu kembali. Aku menatapnya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih? Iya. Karena kamu tidak membalas semua keburukanku dengan kebencian. Aku tersenyum tipis. Memaafkan bukan berarti melupakan, Mas. Tapi aku tidak mau hidup membawa dendam. Arga mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Beberapa langkah di belakang Arga, Bu Sulastri berjalan mendekat. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Beliau langsung menggenggam tanganku. Ratna. Iya, Bu. Ibu tidak pantas meminta maaf. Tapi, Ibu tetap ingin mengatakannya. Beliau menangis. Keserakahan telah membutakan Ibu. Ibu kehilangan anak. Kehilangan harga diri. Hampir menghancurkan yayasan. Padahal selama ini kamu selalu menganggap Ibu seperti orang tua sendiri. Aku memeluk beliau perlahan. Ibu.
Saya sudah memaafkan. Tapi setiap orang tetap harus bertanggung jawab atas pilihannya. Beliau mengangguk sambil terus menangis. Sebulan kemudian, pengadilan memutuskan seluruh aset hasil penggelapan dikembalikan kepada yayasan. Rumah yang dulu dibeli untuk Maya dijual melalui lelang resmi. Seluruh hasil penjualannya masuk kembali ke rekening yayasan. Dana itu akhirnya digunakan untuk membangun asrama baru bagi anak-anak yatim. Di depan gedung baru itu dipasang sebuah papan sederhana bertuliskan, "Dibangun dari amanah yang berhasil diselamatkan." Saat membaca tulisan itu, air mataku kembali menetes. Akhirnya, uang yang hampir menghancurkan begitu banyak kehidupan, kembali menjadi manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Aku juga mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mengajukan gugatan cerai kepada Arga. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dipaksakan kembali. Saat surat cerai ditandatangani, Arga hanya berkata lirih, "Hai, aku akan membawa penyesalan ini seumur hidup." Aku mengangguk pelan. Semoga penyesalan itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Aku berdiri, melangkah keluar dari ruang sidang. Kali ini, tidak ada air mata kesedihan. Yang ada hanyalah rasa lega. Aku akhirnya memilih menjaga amanah, menjaga harga diriku, dan melangkah menuju kehidupan baru.